Halo Budum, selamat datang kembali di Browsing. Dan di Browsing kali ini ada banyak banget informasi. Sebenarnya informasinya banyakkan dari dalam negeri daripada dibandingkan dengan info-info yang ada di luar negeri. Karena ya di MPL luar juga udah pada mulai transfer window teman-teman. Gak cuma di MPL Indonesia, tapi salah satunya adalah yang nanti bakal gua notice atau gua masukin ke dalam browsingan gua hari ini adalah beberapa import yang bahkan sampai dengan Kamboja, sampai dengan mungkin Malaysia, dari beberapa pemain-pemain yang di luar MPL dari wilayahnya gitu loh. Dan gue bakal memberikan sedikit contoh ya teman-teman ya nanti ya. Kalau misalkan buat teman-teman yang pasti udah mulai mempertanyakan berapa sih maksimal pemain asing atau coach di dalam sebuah tim. Dan itu bakal coba gue jawab, gue coba elaborate dengan apapun yang terjadi di 3 hari sampai 4 hari ke belakang. Pokoknya gue bakal start dari browsingan yang pertama, let's go. Dan seperti biasa teman-teman, ini videonya direcord pada tanggal 13 Januari 2024 jam 19.29 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau tiba-tiba nanti jam 8 atau jam 9 ada pengumuman tiba-tiba atau pengumuman apapun itu, ya udah pasti bakal masuk ke next browsing gitu loh. Browsingan pertama kita mulai dari tim Flash GG, yang dimana mereka di-invite untuk ke turnamen Digital Games of the Future, yang dimana hadiahnya adalah 1 juta US dollar dan akan dipertandingkan bulan Februari 2024. Untuk tanggal pastinya gue belum tahu bakal start kapan, dan untuk sisa tim yang bakal di-invite nanti juga kita tinggal tunggu aja siapa-siapa yang bakal di-invite selanjutnya. Karena ya ini kelihatan sih harusnya rata-rata pemenang dari juara regionnya masing-masing. Contohnya kayak tim Flash ya kan, bahkan mungkin kalau Philippines harusnya yang di-invite tuh ya kayak AP Brand dan juga Black International. Kamboja juga harusnya kan Siusun ya kan, tinggal kita tunggu aja nanti announcementnya siapa-siapa lagi yang bakal di-invite. Dan kita tinggal tunggu juga turnamennya kapan tanggal mainnya teman-teman. Selanjutnya adalah browsingan tentang 3 player import dari Filipina, yang dimana kelihatan tuh ada Donut, ada Hesa, dan juga ada Boyet. Kalau Donut, Hesa ya mungkin teman-teman udah sering nonton lah ya kalau misalkan di MPL Cambodia. Tapi kalau Boyet ini salah satu pemain mantan NXP EVOS atau Minana EVOS yang sekarang bakal join dan bermain bersama dengan Pro Esports. Yang dimana Pro Esports ini juga pernah melakukan import dari Indonesia, yaitu adalah Emi, mantan jungler dari Alter Ego. Dan ini yang bakal mau gue bahas di sini. Ini kan 3 import pemain dari Filipina dalam satu tim. Dan ada import juga kemarin yang mungkin nanti akan gue bahas di akhir video ya kan, yaitu adalah RRQ yang melakukan 3 import. Nah bedanya di sini teman-teman, ini kan 3 player sama 2 player dan 1 coach. Kita juga mungkin pernah ngeliat juga import yang lumayan banyak dari Homeboys. Ada 3 pemain Indonesia di sana ya kan, ada Barbosa, ada Warlord, dan juga ada Ryzel gitu loh sebagai gold laner. Nah rulesnya itu tuh sama gitu teman-teman. Kalau misalkan di Kambodia ya yang main harus 60% pemain Kambodia, atau 3 pemain dari Kambodia itu harus tetap main di Pro Esports. Berarti Donut, Hesa, Boyet ini kan ya bakal ganti-gantian gitu loh mainnya. Apalagi kan Donut sama Hesa setahu gua juga ini satu role ya kalau nggak salah ya. Makanya ya mungkin ganti-gantian di gold lanernya aja gitu loh. So Donut sama Hesa ini bakal jadi saling melapisi jatuhnya. Boyet yang bakal stay gitu loh buat main di lineup utama dari Pro Esports. Cuma teman-teman harusnya mungkin udah mulai sadar kalau misalkan nanti ada satu tim, mau itu importnya ada 3 orang atau bahkan 4 orang ya kan, yang main itu maksimal 2 pemain teman-teman. Contohnya ada 4 pemain Filipina ya kan, dan itu mereka bermain di MPL Malaysia. Nah yang bisa bermain maksimal di Malaysia itu cuma 2 gitu loh, kecuali kalau emang mereka berasal dari negaranya masing-masing, ya itu terserah gitu loh. Ya balik lagi, rules adalah rules, jadi semua MPL itu rulesnya disamaratakan. Yang bisa bermain ya cuma 40%, alias cuma 2 pemain saja secara maksimal. Coach itu bebas, yang penting pemainnya teman-teman. Yang difokuskan tuh pemainnya soalnya. Selanjutnya ada transfer update dari MLBB Esports, yaitu adalah Gary, mantan pemain tim Hak yang sekarang join ke Todak. Gue lihat-lihat Todak kayaknya mau coba build up sih, tapi yang gue lihat-lihat juga di sisi lain Todak ini masih belum regenerasi secara maksimal. Gue nggak tahu sih kalau misalkan dibandingkan dengan mungkin next browsingan gue ya setelah ini ya, apakah Todak ini lagi proses untuk mengembalikan kejayaan mereka di Malaysia, atau ya nanti mereka juga akan tetap kalah start gitu loh dengan saingannya yang sekarang lagi naik daun banget. Siapa tuh bang saingannya yang lagi naik daun banget gitu kan? Ya udah jelas lah, ini pengumuman yang kayaknya semuanya juga udah tahu gitu loh. Kalau misalkan di pramusim MPL 2024 ini di awal tahun kita dikejutkan dengan Homeboys Udil. Ya betul, Udil sudah dijemput oleh Daddy Hood di Malaysia ya kan, dan ya harusnya sesaat lagi akan di
diumumkan di akun resminya Homeboyz gitu loh, akan diumumkan juga mungkin di MLBB Esports sesaat lagi. Dan bahkan Daddy Hood di sini bilang kalau misalkan Daddy Hood ini akan mendaftarkan Udil juga untuk bertanding di Games of the Future 2024 yang berlangsung di Rusia dengan hadiah 1 juta US dollar. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya Udil bakal langsung berangkat gitu loh ke Rusia, dan kebetulan yang udah diumumin sama Homeboyz nggak cuma Udil, ada Nets. Berarti apa? Berarti pemain import dari Homeboyz itu udah ada 2 teman-teman. Kalau misalkan ini dua-duanya dimainkan, 3-nya itu harus pemain dari Malaysia asli. Nah itu sama tuh contohnya kayak yang tadi ya teman-teman ya. Sehingga dengan adanya Udil di Homeboyz, menurut gue ini akan membuka segel Udil lama ya, Udil season yang ketiga, yang dimana ketika dia lagi pegang mic abis menang, wah siapapun lawannya sih harus siap-siap mental sih. Karena menurut gue nggak tahu ya, gue punya feeling aja guys, kalau misalkan si Udil nih calon-calon bakal jadi ikon yang meledak banget untuk taunting di MPL Malaysia. Lu mungkin yang udah pernah nonton MPL Malaysia di season 12 itu kayak ngelihat Ripo tiba-tiba pakai baju datang ke tempat lawannya, taunting dan segala macem. Bayangin Udil dengan ya gaya ikoniknya dia yang mungkin akan ditiru oleh semua pemain dari seluruh penjuru dunia gitu loh. Tinggal kita tunggu aja nanti kancahnya Udil di MPL Malaysia. Good luck buat Udil. Gila jauh banget cuy. Udil salah satu pemain yang diimport juga loh keluar, dan bahkan kalau menurut gua kenapa ke Malaysia itu cocok ya alasannya karena soal taunting tadi. Dia pun chill harusnya kalau misalkan dia yang ditaunting gitu loh. Kita masuk ke info dalam negeri, yang dimana Rebellion Esports atau Rebellion Zion mengumumkan bahwa mereka sudah tidak lagi bersama dengan Hais Amor. Banyak banget tuh desas-desusnya, wah Hais Amor bakal ke tim ini, bakal next join ke tim ini. Wah tapi menurut gue lagi dan lagi ya rumor, keep aja jadi rumor teman-teman. Tapi ya buat Hais Amor, good luck. Hais Amor adalah seorang gold laner, sehingga ya kemanapun nantinya dia pergi, berarti dia kemungkinan besar akan menuju ke tim yang butuh gold laner teman-teman. Ya cek aja di MPL Indonesia, atau bahkan mungkin di MPL Malaysia, atau bahkan mungkin di MPL luar lagi. Selanjutnya adalah kemarin kita udah sempat nonton nih Onyx ya kan, yang mungkin kalian teman-teman juga ada beberapa nonton di Biken. Dan emang Onyx ini sudah mengumumkan juga nih kalau Nahel jadi jungler waktu bertanding di sebuah turnamen. Dan gua rasa ya ada ini sih, ada indikasi kalau seandainya Nahel emang tidak melanjutkan sistem loan di Geek Farm, alias ya udah berarti satu season aja gitu loh Nahel bersama dengan Geek Farm. Cuma kita nggak tahu nih nanti untuk kedepannya apakah Nahel bakal join ke MPL juga untuk Onyx atau akan stay di MDL, karena masih belum ada informasi lebih lanjut soal Nahel, kecuali ya dia bertanding bersama dengan Onyx waktu tanggal 12 Januari 2024. Itu catat tanggalnya teman-teman, kali aja nanti ada pengumuman soal Nahel di beberapa minggu ke depan. Next ada Bigetron Alpha yang sudah mengumumkan coaching staffnya. Itu ada Cascute, ada Falah, dan juga ada Raceboy. Jadi untuk Cascute dia akan menjadi head coach, Raceboy akan menjadi assistant coach, dan Falah akan menjadi analisnya. Buat teman-teman yang bingung kayak, Bang Cascute ini siapa gitu loh. Mungkin teman-teman kayak sebelumnya belum tahu gitu loh kalau Cascute itu juga mirip-mirip kayak Acil kali ya kalau gue pengen bilang. Kenapa gue bilang mirip-mirip sama Acil? Karena ya Cascute ini juga datangnya dari Dota. Dia dulu pro players di Boom Esports, dan sekarang dia menjadi head coach. Nggak cuma sekarang sih, sebelumnya juga dia bersama dengan Pajajaran Esports yang menjadi juara dari Liga Esports Nasional waktu kemarin di Liga 1 gitu loh. Dan menurut gue keputusan yang cukup tepat untuk Bigetron Alpha membawa coaching staff, apalagi head coach ya untuk Cascute. Jadi menurut gue kan kalau kita berbicara pengalaman, biasanya guru terbaik ya adalah pemain. Ada juga mungkin beberapa kayak coach-coach itu ya emang bukan player sebelumnya, tapi ya ada juga kok buktinya kayak Raceboy ini contohnya. Dia kan juga dulu players gitu dan jadi coach. Cocok-cocok aja, masih lancar-lancar aja, job desk-nya juga masih cukup berjalan ya kan. Sehingga menurut gua keputusan Bigetron Alpha untuk membawa head coach baru nih kan, sebelumnya kan ada Aldo yang gak digantian juga sama Raceboy, ini mungkin bisa menjadi sebuah angin segar. Apalagi Cascute juga sangat-sangat expert di bidangnya. Dia udah pernah jadi players, artinya dia tahu apa yang dibutuhin sama playersnya. Good luck buat Bigetron Alpha. Tapi serius sih, Bigetron Alpha lama juga ya untuk ngumumin playernya. Kapan kira-kira guys? Ngomongin soal Games of the Future, ya tiba-tiba Onyx udah ngumumin line up roster mereka aja buat Digital Games of the Future. Yaitu adalah Coach Adi dan juga Coach Yep. Abis itu ada Cewek, Albert, Sans, Boots, Keyboy, dan Kairi. Jadi mereka tidak ada perubahan sama sekali. Mereka masih stick dengan pemain mereka di M5 World Championship. Tapi yang menurut gue mencuri perhatian kita semua adalah ketika di sini ada pengumuman soal Coach Yep dan juga Coach Adi yang akan menjadi official line up untuk Digital Games of the Future. Tiba-tiba Coach Yep mengumumkan kalau dia mau rehat sebentar, dan
minta tolong untuk para Sonic untuk dukung Adi karena dia pasti kasih yang terbaik. Di sini Adi juga sempat bilang kalau misalkan Coach Yep ada rencana karena istrinya lagi hamil besar, dan menurut gua apapun yang diputuskan sama Coach Yep untuk saat ini atau mungkin ke depannya itu kan keputusan yang terbaik karena udah didiskusikan nih atas kedua belah pihak, dari Onyx dan juga Coach Yep-nya. Bahkan dari Onyx-nya sendiri nggak ada pengumuman loh kalau seandainya ya Coach Yep rehat atau apa. Sehingga ini menjadi pertanyaan besar buat gua, nanti di Digital Games of the Future ini yang naik panggung pure Hadi sendirian apa bareng sama Coach Yep? Kalau emang Coach Yep ini rehatnya ternyata indikasinya buat MPL, ya berarti di Games of the Future official line up-nya masih ada Coach Yep gitu loh. Ya kemungkinan besar nanti Coach Yep masih naik panggung gitu loh di Rusia. Tapi kalau misalkan indikasi rehat ini ternyata adalah untuk Digital Games of the Future, ya berarti Coach Yep nggak bakal muncul nanti ketika pertandingan di Rusia gitu loh teman-teman. Ya mungkin itu menjadi sebuah gambaran awal biar nanti teman-teman nggak bertanya-tanya lagi kira-kira kalau misalkan Coach Yep ada di Rusia atau bahkan tidak ada di Rusia nantinya bareng sama Onyx atau enggaknya ke depannya, kita tinggal tungguin update dari Coach Yep. Tapi apapun keputusannya, good luck buat Coach Yep dan semoga lahirannya lancar Coach Yep ya, amin. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Tas di farewell. Ini menurut gue juga sebuah berita browsingan yang cukup mengejutkan. Ya kemarin kan EVOS udah banyak banget kan nge-farewell player, ada Sutsujin, ada Hijume dan lain-lain gitu loh. Sekarang Tas juga di farewell. Ya dimana kalau misalkan teman-teman mungkin membaca dari banyak sosial medianya Tas atau bahkan informasi-informasi berita yang ada di sosial media, Tas kan sempat bilang kalau misalkan dia emang nggak mau pindah sebenarnya dari EVOS. Cuma ya apalah daya, kalau kata Tas kan kayak gitu. Ya kalau misalkan gue pengen simpulkan ya berarti ada tim yang memang deal ke EVOS untuk memboyong Tas gitu loh. Apapun itu timnya, menurut gue ini tim sih gak tahu ya, ini harga Tas ini harusnya mahal sih guys menurut gue. Sehingga siapapun yang buyout Tas ini harusnya adalah tim yang gak bisa dipandang sebelah mata. Tapi menurut kalian kemana guys untuk Tas itu sendiri? Coba tulis di kolom komentar. Karena udah banyak nih rumornya kan, Tas ini bakal ke mana, Tas ini bakal ke tim A, B, C, D, E ya kan. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan gue cuma pengen bilang good luck buat Tas, karena menurut gue Tas juga sangat-sangat potensial gitu loh sebagai salah satu pemain jungler di level MPL Indonesia. Dan informasi terakhir datang dari tim RRQ yang akhirnya dengan lengkap mengumumkan rosternya teman-teman ya. Jadi kemarin kan udah diumumin tuh sama RRQ Extremer ya kan, semuanya udah diumumin satu-satu sampai dengan Okta gitu loh. Tapi di video announcement full RRQ-nya ternyata ada tambahan teman-teman, dan tambahannya nggak cuma Okta gitu loh. Jadi kita tonton ya. Irat diumumkan pertama kali bareng sama Brusco ya kan. Irat jadi jungler, ada Brusco juga dia roamer. Skylar masih menjadi gold laner ya kan. Clay dia juga masih jadi mid laner, harusnya masih menjadi kapten juga sih kalau yang gue lihat ya. Terus ada Don sebagai XP laner. Jadi buat teman-teman yang kemarin notice juga, ada Banana, ada Don, Dairen, ya berarti kemungkinan besar harusnya kalau misalkan nggak diumumin di sini, ya ada di MDL gitu loh. Okta. Nah, ini mungkin ada pertanyaan juga buat apa ya, buat beberapa komunitas atau bahkan mungkin penonton-penonton yang suka mantau RRQ atau bahkan belum tahu RRQ, Okta ini dari mana. Okta ini dari MDL, dia menjadi juara kedua di MDL season lalu. Dan bahkan yang gue cukup terkejut adalah karena di MDL itu kan pakai sistem global ban pick, Okta ini sempat bawain Belerik mid lane teman-teman. Jadi gue nggak tahu nih kalau misalkan dibawakan ke MPL apakah seefektif itu gitu loh yang dibawakan di MDL oleh Okta. Dan membawa satu gold laner baru, yaitu adalah Bunikiti. Bunikiti ini juga juara MDL season lalu teman-teman bersama dengan Tiger Wong Esports, dan ternyata di buyout. Dan jujur kalau harga buyout gue nggak tahu, misalkan harga kontraknya juga gue nggak tahu karena kan lagi dan lagi ya. Ini kan rahasia lah, nggak banyak kok misalkan transfer window tuh tiba-tiba setransparan itu harganya dan segala macamnya. Dan ditambah dengan ini dia para jajaran coaching dan juga manajemen staff. Ada Moskopa masih, ada Bram, ada Soso Arif dan juga Coach Zaya. Tapi buat teman-teman juga ya kan yang sebenarnya mencuri perhatian gue tuh nanti nih official team roster RRQ ya kan. Terus mereka kan ada kayak closingannya gitulah ya kan, closing set, dan ternyata mungkin buat teman-teman yang udah pada nonton jangan sampai kegocek ya karena di belakangnya masih ada gitu loh. Dan di belakang video announcement tim RRQ itu ternyata ada Coach Friendini. Ya, dimana Coach Friendini ini kan baru selesai untuk memenangkan M5 World Championship bersama dengan AP Brand. Nah ini nih yang pengen gue obrolin tuh soal hal positif dan hal negatifnya dari
Coach Friend join RRQ. Ya mungkin lebih banyak positifnya ya. Gue bakal ngomongin hal positifnya dulu deh teman-teman. Coach Friendini ini nih coach yang menurut gue lumayan percaya proses. Kenapa gue bilang begitu? Karena terakhir kali gue ngelihat dia di Filipina sebelum ke Indonesia ya, dia kan bareng sama TNC itu juara 3. Terus bareng sama Bigetron Alpha juga dia finish di urutan yang keempat, yang menurut gue itu juga lumayan menjadi angin segar buat Bigetron pada saat season yang ke-10 kalau nggak salah. Karena buktinya TNC tanpa Coach Friendini itu bener-bener nggak bisa nyentuh playoff sama sekali lagi gitu loh. Dan pada saat Coach Friend cabut, itu karakter permainan dari TNC tuh kayak bubar total. Entah strateginya atau bahkan mungkin emang karena ya TNC nggak ada improvisasi aja gitu loh. Tapi di Bigetron ya kita lihat-lihat waktu season 10 ya sebenarnya not bad juga. Bareng sama AP Brand juga dia terlihat sangat-sangat bersinar. Waktu season 12 MPL Filipina juga bahkan bisa dibilang kemenangannya cukup mutlak, cukup flawless buat AP Brand. Sampai dengan akhirnya mereka mendapatkan juara M5 World Championship. Gue mau bahas hal positif dan negatifnya dulu. Coach Friendini di RRQ positif buat orang-orang yang suka proses gitu loh. Kenapa begitu? Karena lu lihat deh roster RRQ yang sekarang itu tuh rata-rata masih pada muda. Ada Clay, Skylar, terus siapa, Buni Kitty, ada Okta, ada Don ya kan. Rata-rata pemain muda teman-teman. Irat Brusko juga lumayan muda kalau misalkan kalian lihat dari umurnya. Kalau ngomongin proses harusnya ya kita tinggal lihat nanti season 13 sampai dengan season 14 RRQ bakal seperti apa perkembangannya. Karena mereka lumayan ngambil resiko juga loh untuk membawakan player-player muda yang pengalamannya rata-rata ada di MDL atau bahkan ada di MPL Philippines gitu loh, dibawakan ke Indonesia. Negatifnya karena Coach Friendini ini abis menang M5 World Championship. Di sisi lain dia kan kayak jadi ada ada ekspektasi dari orang lain seharusnya kalau ya Coach M Series harusnya bisa membawakan tim ini sampai misalkan ada ekspektasi seperti itu. Itu menurut gue mungkin ya dari sebagian orang aja yang mungkin berekspektasi lebih, yang dimana mereka kan harus tahu prosesnya juga gitu loh. Jangan semerta-merta tahu pengen hasilnya aja gitu. Jadi menurut gue ya mau gimana pun ada hasil negatifnya ya coba lihat dari sisi positifnya teman-teman. Coach Friend hadir dibawakan oleh RRQ dari Filipina ke Indonesia pasti bukan tanpa alasan. Dan mereka juga official tim rosternya namanya RRQ Hoshi lagi. Apakah ini mau membalikan kesuksesan dan kejayaan RRQ Hoshi yang pada saat itu menjadi back to back champion juga atau gimana, gue nggak tahu. Tapi gue juga gak dapetin info sama sekali gimana hasil scrim dari RRQ itu sendiri. Semoga ya dengan roster seperti ini kita lihat prosesnya akan seperti apa. Karena yang kayak tadi gue bilang ya, kalau ngomongin Coach Friend ini yang gue kenal ya dia orang yang cukup berproses. Nggak tahu prosesnya, tapi kalau di season 13 ini apakah langsung meledak atau dia bakal step by step pelan-pelan. Ya gitu aja sih yang mau gue kasih gambarannya soal Coach Friend ini teman-teman. Dan itu menjadi penutup untuk di video Kabrowsing kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.